Ekmedi KBS, mahasiswa Politeknik Negeri Fafak dari jurusan Agroindustri kelas 1A. Di sini saya akan membuat video materi tentang bahan tambahan pangan untuk memenuhi mata kuliah kimia pangan. BTP, bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Mengapa produser perlu mengetahui BTP? Bahan kimia berbahaya masih digunakan karena tidak ketahuan produser pangan. Pentingnya pengaruh BTP terhadap kesehatan. Mengapa BTP sering ditambahkan ke dalam pangan? 1. Mengawetkan pangan. 2. Membentuk pangan. 3. Memberikan warna. 4. Meningkatkan kualitas pangan. 5. Menghemat biaya. 6. Memperbaiki tekstur. 7. Meningkatkan citra rasa. 8. Meningkatkan stabilitas. Penggolongan BTP: pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, penyedap rasa, aroma, dan penguat rasa. Pewarna memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Contoh pewarna alami yang saya ambil di sini adalah karamel. Karamel merupakan hasil dari hidrolisis atau pemecahan karbohidrat, gula pasir, laktosa, dan sirup mual. 2. Beta karoten. Beta karoten menghasilkan warna jingga sampai merah. Biasanya digunakan untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan margarin. 3. Klorofil menghasilkan warna hijau yang diperoleh dari daun seperti daun suji, daun pandan, dan kato. Penggunaan pewarna non pangan. Mentalen yellow dan Rohdami B biasanya digunakan sebagai pewarna tekstil dan kertas. Bahaya Rohdami B: gangguan pada jaringan hati, kandungan rahim, saluran pencernaan, dan jaringan kulit. Bahaya Mentalen yellow: infeksi pada paru-paru, mata, tenggorokan, hati, dan usus. Pemanis. Ada 2 bentuk pemanis, seperti pemanis buatan dan juga pemanis alami. Pemanis alami yaitu seperti madu, kurma, sirup maple. Pemanis buatan seperti sarkarin, aspartam, dan sorbitol. Pemanis buatan rasanya lebih manis, harga lebih murah, dan tidak mengandung kalori. Cocok untuk penderitaan diabetes. Mengawetkan pangan yang mudah rusak, menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengemasan, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Natrium atau kalium, beksoat, sari buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jam, jelly, manisan, kecap. Propionat atau asam kalium, roti dan keju olahan. Pengawet non pangan. Boraks biasanya dipakai sebagai campuran deterjen, antiseptik, pembasmi serangga, dan pengawet kayu. Tekstur yang lebih kenyal, tidak mudah hancur,
sangat renyah dan memperbaiki penampakan. Dampak boraks bagi kesehatan. Badan terasa tidak enak, mual nyeri hebat pada perut bagian atas, pendarahan dastor, ekstrin disertai muntah darah, diare, hilangnya nafsu makan, iritasi ringan disertai gangguan pencernaan, kulit rum, merah-merah, kulit kering, bibir pecah-pecah, lidah merah, reda melepuh, mata, anemia, kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, dan bahkan kematian. Anti kepal ditambahkan dalam pangan terbentuk bubuk seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium oksida, dan magnesium silikat. Penyedap rasa dan aroma. Memperkuat rasa atau memodifikasi rasa dan aroma yang ada dalam pangan, misalnya garam, monosodium, dan glutamaten. Pengatur keasaman, menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan makanan. Aluminium, amonium, kalium, natrium sulfa yaitu terdapat di dalam soda kue. Asam laknat untuk makanan pelengkap sereal, makanan bayi kalengan, pasta tomat, jam atau jelly, buah-buahan kaleng, bir, roti, margarin, keju, sardin, es krim, es puter, dan acar ketimun dalam botol. Asam sitral untuk makanan pelengkap sereal, makanan bayi kalengan, coklat dan coklat bubuk, dan makanan-makanan lain seperti pasta tomat, jam atau jelly, minuman ringan, udang, daging, dan kepiting. Kalium dan natrium bikarbonat untuk coklat dan coklat bubuk, mentega, serta makanan lain seperti pasta tomat, jam atau jelly, soda kue, dan makanan bayi. Dan pematang tepung mempercepatkan proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung, memperbaiki mutu hasil pemanggangan, membuat roti, cracker, biskuit, dan kue. Asam askorbat, natrium sertiolit 2 laknat. Pengeras, membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lunak. Natrium glukonat untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat kalengan, buah kalengan, jam, dan jelly. Kalsium klorida, buah kalengan, kalsium sulfat untuk irisan tomat kalengan, apel, dan sayuran kalengan. Sekuestral, bahan yang dapat mengikat ion logam, memantapkan warna dan tekstur makanan atau mencegah perubahan warna makanan. Untuk produk kepiting kalengan, lemak, dan minyak makanan, jamur, udang beku. Keterangan label pewarna. Pada label pewarna yang digunakan sebagai BTP harus tertera tulisan bahan tambahan pangan dan
pewarna makanan atau folklore. Nama pewarna makanan, nomor indeks dan pewarna tersebut. 4. Komposisi unit produk campuran. 5. Isi metode. 6. Kode produksi. 7. Kataran penggunaan dalam makanan. 8. Nomor pendaftaran produk. 9. Nama dan alamat perusahaan. 10. Nomor pendaftaran peserta. Keterangan label pemanis buatan. Tulisan bahan tambahan makanan dan pemanis buatan untuk penderitaan diabetes dan atau orang yang butuh kalori rendah. Nama pemanis buatan seperti dalam kurung sakarin, siklamat, asparma, dan sebagainya. Pemanis buatan miligram untuk yang padat atau persen untuk yang cair. 4. Kesetaraan kemanisan dibanding gula yang alami dalam kurung gula pasir. 5. Jumlah batas maksimum dalam kurung miligram yang dikonsumsi tiap hari per kilogram berat badan. Keterangan label pengawet. Tulisan bahan tambahan makanan dan pengawet makanan. Nama pengawet makanan misalnya sodium benzoat. 3. Isi metode. 4. Kode produksi. 5. Takaran penggunaan dalam makanan. 6. Nomor pendaftaran produk. 7. Nama dan alamat perusahaan. 8. Nomor pendaftaran produk. Sekian materi dari bahan tambahan pangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.